Oke, selamat datang kembali lagi bersama saya Aris Putra. Kali ini kita akan membahas tentang pengemasan pangan ya, dan pengemasan pangan yang terkait tentang peranannya terhadap produk produk pangan di sini. Oke, jadi pengemasan pangan itu sangat penting dilakukan ya terhadap produk pangan karena untuk menjaga kualitas dari makanan, dari proses, pengolahan sampai ke tangan konsumen ya. Definisi dari pengolahan pangan itu sendiri definisi dari pengemasan pangan itu sendiri, merupakan sebuah sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang, dalam hal ini adalah pangan, agar aman selama transportasi, distribusi, penyimpanan, pemasaran, penggunaan akhir, serta menjaga kualitas dan meminimalisir kerusakan maupun kerugian ya. Jadi pengemasan makanan itu menjaga keamanan dari makanan, keamanan dari produk yang telah jadi ya, supaya konsumen dapat, menikmatinya dengan aman, dengan baik ya. Lalu kita lihat dari segi fungsi. Jadi fungsi dari pengemasan pangan itu ada 3. Fungsi utama itu ada 3 ya. Ada fungsi primer, fungsi sekunder, dan fungsi tersier. Baik, produk makanan atau minuman semuanya ada, 3 jenis fungsinya. Yang fungsi yang pertama, fungsi primer kan. Fungsi primer itu, kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk. Jadi, kemasan, primer ya, itu yang bersentuhan langsung dengan produk. Contohnya seperti saset, seperti aluminium foil, seperti botol, baik itu botol kaca maupun botol plastik, itu contohnya. Kemudian untuk yang fungsi sekunder itu melindungi atau mengelompokkan, kemasan primer tadi. Jadi kemasan sekunder itu melindungi atau mengelompokkan kemasan, primer, ya. Jadi misal ada minuman botol, eee, 24 botol gitu kan. Nah, jadi kemasan sekundernya itu dapat berupa kerat, ya kan biasanya minuman botol kaca, eee, ada wadah untuk membawa kemana mana itu yang dari plastik itu ada keratnya itu. Nah, itu kemasan sekunder itu. Eee, itu kemasan sekunder. Contohnya lagi misalnya ada minuman, kopi bubuk, kopi saset, ya kopi serbuk saset. Nah, kemasan primernya kan sasetnya. Kemudian untuk kemasan sekundernya itu adalah pengelompokannya. Mungkin dia ada dikemas plastik, jadi satu renteng itu ada 10 biji gitu misal, 10 saset, dibungkus plastik lagi kemudian dikardus atau, langsung dimasukkan ke kardus setiap 10, saset gitu. Jadi kemasan sekunder itu mengelompokkan dari kemasan primer. Yang terakhir ada kemasan tersier. Kemasan tersier ini lebih sebagai perlindungan, terutama pada saat distribusi. Contohnya itu adalah packing kayu atau, penggunaan palet-palet kayu ya. Jadi pada saat distribusi makanan atau minuman keluar daerah, keluar kota, atau bahkan ke luar negeri, jadi supaya produknya tetap aman, tidak rusak, itu digunakanlah kemasan tersier ya. Fungsi tersier itu melindungi melindungi, produk yang
yang di bawah, yang akan didistribusikan, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini jenis-jenis kemasan lainnya ya. Kalau secara tradisional itu kan ada kemasan daun. Masih sampai sekarang pun masih digunakan kemasan daun kan pada pada nasi bungkus atau pada jajanan-jajanan tradisional masih digunakan kemasan daun. Ini pun juga dapat disebut kemasan. Jadi kalau kemasan daun itu dia masuk ke kemasan primer jadinya, karena bersentuhan langsung dengan produk. Ya, kayak nasi bungkus itu kan langsung daun pisang itu bersentuhan langsung dengan produk. Jajanan-jajanan tradisional juga ada menggunakan kemasan daun kan. Ini juga kantong yang jaring-jaring ini kemasan. Jadi kan banyak ada jenis kemasan. Ini pun jenis kemasan uh, bisa dibilang kemasan primer jadinya karena uh, bersentuhan langsung dengan produknya, melindungi produk si buah ini. Kemudian ada botol kaca, ya botol kaca pun termasuk jenis kemasan primer ya ini. Karena langsung bersentuhan dengan produk cairannya, entah itu biasanya susu atau yogurt, kopi, ya, seperti itu. Botol plastik itu juga kemasan primer ya. Oke, dari segi fungsinya ya, fungsi sebagai keamanan kemasan itu digunakan untuk memprotek sebenarnya, melindungi melindungi produk dari 3 jenis bahaya ini, bahaya fisik, kimia, dan biologis. Kalau dari segi bahaya fisik, jadi kemasan itu diharapkan dapat melindungi produk dari benturan. Makanya ada ini tadi, ada kemasan tersier ya, palet palet kayu itu, packing kayu itu untuk melindungi dari distribusi sebenarnya. Benturan, guncangan, dan juga mungkin ditambahkan busa dalam palet itu supaya produknya aman, terutama produk-produk yang pakai kemasan kaca. Kemudian proteksi dari kimia. Kimia ini contohnya itu mencegah terjadinya reaksi oksidasi, mencegah masuknya oksigen ke dalam produk. Karena apabila oksigen masuk, maka produk akan mengalami oksidasi dan itu akan merusak rasa, aroma, teksturnya juga jadi tidak bagus, melempem gitu misalnya kalau kerupuk gitu kan. Terus kemasan itu melindungi dari segi biologis, melindungi dari segi biologis, ya terhadap cemaran-cemaran dari luar ya, dari hama, dari hewan-hewan pengerat, dan juga melindungi dari mikrobiologisnya, dari jamur, kapang. Jadi diharapkan kemasan itu dapat melindungi produk dari cemaran biologis dan mikrobiologis. Cemaran mikrobiologis yang biasa ada pada makanan itu ya biasanya itu adalah cemaran jamur gitu ya, cemaran apa lagi, cemaran bakteri patogen sih ya, bakteri patogen. Jadi diharapkan kemasan-kemasan itu dapat melindungi dari cemaran-cemaran tersebut.